Oke, baik. Nah, Yanuar, desainer yang menjadi inspirasi Yanuar siapa sih? Desainer lokal atau Lokal, internasional? Oke, kalau misalnya lokal untuk Indonesia, Ivan Gunawan. Itu inspirasi aku banget. Atau mungkin sejak SD cewek-cewek karena sering lihat Ivan Gunawan. Mungkin ya. Mungkin ya, jadi ada ketertarikan di bidang fashion gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada Mirna Miura untuk yang di Indonesia, terus ada juga Aski Febrianti, Oscar Lawalata. Aku suka dengan kain Indonesianya, kainnya yang dirancang tuh dia khusus kain biasanya. Nah, tapi kalau untuk internasional tuh aku sukanya Michael Sinko, Suhai Murad. Nah, itu tuh lebih baju-baju couture sih memang dia. Itu jadi setiap karya mereka tuh bisa jadi inspirasi. Jadi inspirasi. Jadi kita di bagian fashion ini sekarang kan Kak, kalau buat baju itu ngikutin tren. Gitu. Misalnya sekarang lagi tren apa? Lagi ngetrennya duyung gitu kan atau mermaid. Ya kita ngikutin tren. Cuman yang bikin kita beda itu adalah detail bajunya, sama ada tambah-tambahan kombinasi yang ala-ala kita lah. Oh gitu. Jadi ciri khas Yanuar itu adalah ciri khas Yanuar biasanya di detail pahit. Detail pahit ya. Iya. Sama khas Acehnya ya yang di kombinasi seperti ini ya. Ini bel. Belnya gitu. Gitu, baik. Nah, kalau misalkan untuk inspirasi misalkan lagi ngerancang nih. Lagi buat baju nih, kan biasa nih kita misalkan buntu atau segala macam nih cara untuk menemukan lagi supaya ini jadi di baju nih. Itu gimana nih cara untuk biasanya keluar dari rumah dulu dong. Gitu ya. Keluar dari rumah. Cuman aku pernah karena biasanya lihat orang yang kerja di bagian seni, katanya kalau misalnya cari inspirasi itu liburan atau kemana. Aku malah kalau liburan tuh malah malas. Malah dari awalnya pengen kerjain jadi lupa. Gitu. Karena udah kayak liburan. Nah, jadi biasanya aku menyendiri, suka dengerin lagu pakai headset gitu. Jadi inspirasinya keluar lah. Artinya menenangkan diri. Iya, menenangkan diri. Tapi bukan introvert ya. Iya, artinya gini, menenangkan diri itu untuk menjernihkan pikiran. Apa nih dia lagi? Apalagi gini, suka nonton juga fashion show yang yang lagi tren sekarang gitu. Jadi kita lihatlah apa yang lagi tren sekarang. Kalau misalnya kita egois dengan diri kita, aku pengen gini, ya mungkin karena kita nggak ikutin tren, ya orang nggak suka. Gitu. Jadi kita memang. Cuman bukan berarti kita mengcopy paste 100% ya kayak. Gitu. Jadi kita lihat yang lagi tren ini apa gitu. Kemudian kita komunikasikan dengan ciri khas ketika. Iya, benar. Jadi punya garis tangannya lah, ada benang merahnya. Garis benang merahnya. Biasanya Yanuar gimana nih kalau buat ini? Coret-coret dulu gitu. Ya coret-coret dulu. Lama nggak? Kadang-kadang nggak coret-coret sih Kak, kadang-kadang udah ada di kepala, itu tuangin terus gitu. Jadi kebetulan bahan juga ready, gitu ada beberapa. Nah aku suka kalau pola juga udah suka ready juga, paling pola dasar. Nanti aku paling tinggal kembang-kembangin aja. Ya udah kalau lagi suntuk-suntuk ya udah suka motong. Gitu. Nanti dikasihin ke penjahit. Ya udah bisa menjahit. Basic. Nah, jadi kayaknya kalau misalnya desain aku, jahit aku, detail aku, semuanya aku kayaknya aku borong semua. Gak ada lagi itu yang egois kayaknya. Kita berbagi rezeki juga kayaknya. Oke, baik. Setidaknya Nyawa satu basicnya aja. Iya benar. Berarti Nyawa lebih ke mendesain kemudian serahkan ke penjahit. Kalau misalnya pengerjaan kan semua orang bisa. Yang semua orang nggak bisa itu kan karya desainnya, karyanya, inspirasinya gitu. Yanuar, saya juga mau nanya nih. Mungkin Syedra Alun kan dari tadi kita udah berbicara terkait dengan model segala macam. Mungkin ada yang pengen nanya juga harga yang dipatok kisaran berapa? Nah untuk harga relatif gitu. Kalau misalnya pengen yang pengen yang luxury, yang mewah atau apa ya relatif lah harganya. Nah jadi karena lagi masa pandemi ini, jadi aku juga udah untuk pekerjaan wedding kayaknya berkurang sangat, mungkin berkurang lebih dari 50%, 60% mungkin beda sama sebelum pandemi gitu. Nah jadi untuk sekarang untuk awal-awal mungkin awal pandemi mungkin aku ngiranya gini, ini mungkin kesempatan buat istirahat gitu. Cuman kayaknya nggak berakhir-berakhir ya kayak. Nah jadi akhirnya sekarang udah muter-muter otak atau apa gitu kan, kayaknya udah mulai mau keluarin yang ready to wear. Jadi harganya lebih terjangkau. Baik. Memang Yanuar ini pinter melihat peluang ya nih. Iya, jadi kita lihat peluang. Lihat peluang karena atmosfer udah gini Kak. Jadi baru keluar ininya. Iya, kan tadi awalnya
karena sering melihat orang menikah kan, itu kan pasti setiap orang pasti menikah, sehingga muncullah ide untuk membuat gaun pengantin. Nah sekarang lagi pandemi, benar. Pastinya orang yang menikah juga agak berkurang ya. Benar. Permintaan gaun pengantin juga udah berkurang. Sekarang dia membuka usaha untuk pakaian ready to wear. Baju siap pakai. Tapi sudah mulai belum? Lagi mulai rancang-rancang dulu. Lagi cari inspirasinya juga. Dan lihat sekarang trennya lagi apa yang lagi digandrungi oleh anak-anak milenial gitu kan. Gitu. Tapi kayaknya mungkin pasar aku mungkin di umur 25 tahun ke atas. Berarti gitu. 20 tahun lah, 20 tahun ke atas. Gitu. Berarti itu sasaran bisnisnya. Karena aku bukan tipe yang suka baju yang terlalu trendy, lebih ke edgy, anak-anak muda tuh. Berarti lebih ke simple. Enggak, lebih ke gaun mungkin ya. Lebih ke baju-baju gaun malam, evening gown atau apa gitu. Baju-baju kondangan lah, lebih tepatnya. Baik, kalau baju gaun malam. Nanti kita tunggu aja. Harganya lebih terjangkau. Nanti kita aja langsung nanti pasti akan ada posting di Instagram. Di Instagramnya saya @yanuarbestari. Oke, jangan lupa di follow ya. Siap. Oke, baik. Nah, Yanuar, ini ya, ini kain Lampung ya? Ini kain Lampung. Kalau kain Aceh juga punya kok. Ada beberapa koleksi kain. Tadi kan kita bicara ini perempuan, laki-laki juga bisa. Ya, laki-laki juga tuxedo, beskap kita juga bisa buat. Bisa buat. Berarti itu tergantung permintaannya. Tergantung permintaan. Gitu. Nah, ini kalau misalkan tadi kan udah harganya juga relatif ya. Kalau untuk laki-laki sama berarti. Biasanya aku jualnya itu sepasang paket. Cuman kita juga nggak hanya jual sih Kak. Kita ada paket sewa yang ready stock, misalnya gini yang udah jadi kita sewain, atau yang sewa perdana. Jadi sewa perdana itu si calon pengantin kita ukur badannya, kita buat sesuai permintaan konsep acaranya si pengantin, tapi nanti baju itu kembali lagi ke saya. Gitu. Bisa juga. Gitu. Itu namanya apa? Sewa perdana. Iya. Berarti sewa perdana itu langsung datang ya, kayak macam dia menjahit baju untuk dia sendiri ya. Jadi dia pengen bajunya nggak pernah dipakai orang lain, gitu contohnya. Bisa juga sewa perdana. Nah, jadi kalau emang tidak jahit sendiri, Yanuar juga menyediakan untuk sewa. Iya. Oke, jadi kalau memang Syedaro ingin melihat koleksi Yanuar bisa lah ya? Iya, bisa langsung datang ke sini. Jadi kebetulan galerinya itu di rumah. Di rumah ya? Saya lebih convert galeri itu di rumah, jadi mau ngapa-ngapain atau apa. Tapi kalau lebih relax lah, bisa di sini sambil ngeteh, ngopi, sambil ngobrol. Karena kalau buat baju kayak gini kan kita butuh komunikasi yang baik sama pengantin gitu kan. Nggak hanya datang, bang, saya pengen model seperti ini langsung jadi, enggak. Tapi kita ngobrol dulu, dia kesukaan warnanya apa, pengennya seperti apa gitu, atau mungkin punya kekurangan di bagian tubuhnya, apa yang harus ditutupin gitu. Jadi kita hasilnya itu ingin si konsumen itu puas ya? Puas, benar. Nah, Syedaro mungkin bisa disebut nggak selebgram dulu nih? Iya. Yang sudah menggunakan jasa ini. Iya. Kalau untuk selebgram Banda Aceh itu ada salah satunya Agip Alaidrus, Khalida Makmur, terus ada satu lagi Kakak Alfarisi juga. Gitu. Mereka ya. Iya. Di samping juga masyarakat umum lainnya juga hadir. Iya. Nah, kalau misalnya kemarin itu sempat ke yang ikut Putri ya? Putri Indonesia. Itu sering juga yang itu sempat aku 3 tahun berturut-turut gitu. Itu dari perwakilannya, cuman tahunnya aku lupa ya. Lupa. Itu ada Yayan Ayu Lestari, ada Wiwi nama panggilan, tapi aku nama panggilan aku lupa. Terus satu lagi namanya lupa aku. Pokoknya 3 yang pernah aku sponsori gitu. Cuman selanjutnya aku pengen bukan kasih sih, pengen kasih kesempatan buat teman-teman yang lain gitu. Kan masih banyak nih adik-adik junior yang sekarang udah mulai ada bakatnya. Jadi memberikan kesempatan bagi adik-adik yang lain ya. Jangan Yanuar terus. Iya, benar. Nah, kalau misalnya menurut saya ini Yanuar misalkan kan ini sering buat gaun pengantin kan terkadang kan sesuai dengan permintaan. Terkadang Yanuar memang membuat gaun pengantin tapi dengan ide Yanuar sendiri itu gimana? Sering nggak? Biasanya itu yang buat disewakan ready stock. Ready stock. Iya, jadi aku suka buat aja gitu, nanti dipajang di galeri. Nanti kalau misalnya ada pengantin yang kira-kira cocok untuk sewa gitu.
Tapi kalau untuk dibeli kan kalau udah dipakai beberapa kali kan nggak mungkin. Tapi kecuali baju itu baru atau belum pernah dipakai, mungkin biasanya ada yang beli. Tapi kalau untuk baju pengantin itu agak susah ya Kak. Soalnya kalau untuk misalnya gini, kalau langsung udah dijahit duluan, terus tunggu konsumen datang untuk beli itu susah. Karena kalau baju pengantin itu kan identik dengan yang harus pas di badan. Iya, gitu. Jadi nggak kelihatan bajunya minjem. Iya betul sekali itu. Kita sering gitu, kan. Kalau kan ini kayak bajunya minjem nih. Jadi nggak kelihatan bajunya minjem. Gitu. Pas di badan dia. Benar. Gitu. Oh begitu. Baik Yanwar. Nah Shadow ini salah satu karya dari Yanwar. Ini namanya apa? Kebaya modern lah. Kebaya modern. Jadi ini penuh dengan pahit-pahit. Kemudian ini seperti ada jubah. Jubah. Dan ini menggunakan apa tadi? Ini soket Lampung Kak, tapis Lampung. Tapis Lampung. Tapi kalau emang nanti mau kalau mau pengen konsepnya Aceh, tinggal ganti diganti. Aceh. Kemudian pakai santing Aceh. Sudah bisa dibayangkan akan sangat cantik. Oke. Baik, Yanwar. Saya juga tertarik ya Kak? Tertarik ya. Udah nikah? Belum. Oh belum. Jadi bisa sekali. Berarti buat ini apa waiting apa namanya? Buat ini ya apa sih namanya? Waiting list untuk konsumen Yanwar ya. Iya benar. Ditunggu kehadirannya nanti kalau udah sesuai waktunya. Sesuai dengan waktunya betul. Kita tunggu waktu yang tepat. Iya. Yanwar, ada nggak sini pesan-pesan bagi untuk para desainer muda? Desainer muda. Pesan aku adalah jadilah diri sendiri. Iya, kalau kita menjadi orang lain mungkin seperti kita membohongi diri kita. Jadi apapun yang kita kerjain pasti nggak sesuai dengan yang kita harapin. Jadi intinya jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Be yourself. Iya. Terserah orang mau bilang apa, yang penting kita bahagia dengan diri kita hargai diri kita sendiri. Gitu. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Dengan begitu orang akan mengikuti, akan menghargai kita juga. Benar. Gitu. Dan Yanwardi sudah melalui berbagai lika-liku dalam kehidupan, semua sudah dijalani. Semuanya sudah dijalani. Tadi sebelumnya saya sempat berbincang Shadow sama Yanwar bahwa Yanwar selesai SMA tadi sempat kerja di laundry juga pernah, sempat kerja di laundry 1 bulanan pernah. Terus sampai yang udah tamat SMA lagi kuliah itu bukan jual sih, lebih ngebantu ngantar-ngantar susu kedelai yang di plastik kecil-kecil itu suka diantar-antarin ke warnet, ke warung-warung gitu. Itu punya usaha sendiri bukan? Jadi punya tetangga. Oke, baik. Gitu. Jadi setiap pagi itu bangun pagi-pagi udah ngantar-ngantarin susu kedelai. Jadi semangat semangat dari kecilnya itu udah tumbuh. Semangat cari uang, mandiri, dan sekarang alhamdulillah Yanwar sudah memiliki brand sendiri ya. Brand namanya Yanwar Bestari nama sendiri. Oke, baik Yanwar. Terima kasih banyak Yanwar. Ya, sama-sama Kak Usna. Terima kasih juga udah mau mampir ke sini. Ya. Itu kehadirannya selanjutnya ya. Buat fitting baju perintil. Insyaallah Yanwar. Dan sebelum kita tutup Shadow, kita ingin tahu juga nih, yang tulisan ini lagi tren apa nih Yanwar? Selain tadi warna kan warna mocha ya? Iya, kalau untuk tren sekarang kayaknya saya lihat kalau untuk di Indonesia itu rata-rata lagi musimnya kebaya. Seperti ini kebaya contohnya seperti kebaya modern. Gitu. Aceh juga? Untuk Aceh, untuk klien-klien saya lebih udah ngarahin ke sini. Kebaya. Karena kalau untuk gaun biasanya itu saya arahin ke buat nikah. Gitu. Nah, di saat kebaya ini saya arahin buat resepsi, karena kalau menurut saya kalau untuk memakai sunting Aceh, sunting tradisional, mahkota kepala lah, bukan Aceh aja, apapun itu yang identik dengan Indonesia, kalau untuk pakai gaun kayaknya kurang cocok. Nggak match kalau untuk dimodernkan. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan baju kebaya kayaknya lebih match, lebih anggunnya dapet, elegannya dapet gitu. Berarti kalau untuk resepsi kebaya. Tapi tergantung permintaan juga. Gitu. Cuma saya mencoba untuk mengarahkan, memberi saran. Kalau untuk gaun akadnya aku lebih ngerekom untuk gaun. Iya. Karena gini, kalau kebaya kita kan di Aceh ini sekarang banyak nikah di masjid. Kalau kebaya itu kan lebih ngepres di badan, kan kurang sopan untuk di masjid, gitu. Jadi aku lebih sarankan lebih gaun. Baik. Kalau untuk akad nikah jadi lebih baik tuh gaun ya. Kemudian kalau untuk resepsi kebaya seperti itu. Jadi lebih nampak elegan. Terus juga kalau kebaya kan lebih banyak motif-motifnya nih. Jadi kalau di
pelaminan itu kan lightingnya terang, lebih ya, jadi ngecas lebih gitu. megah. Lebih ngecas, lebih Lebih megah, mewah. dan pengantinnya tuh lebih cantik. Lebih cantik, ya. Oke, siap. Gitu. Terima kasih banyak ya Tuan Sama-sama, Kak Usna. atas waktunya Ya. dalam bincang Suami Podcast hari ini. Sama-sama. Semoga insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Dengan mungkin tema-tema ataupun model terbaru dari Ya, luar. mungkin nanti yang baju ready to wear. Ya. Nah. Oke, baik. Semoga nanti Kak Una juga dapat Atau mungkin nanti ya. setelah pandemi ada pergelaran busana. Siap, bisa. Bisa. Gitu. Aman tuh. Baik, terima kasih banyak Cedalun atas waktunya dalam edisi Suami Podcast hari ini, bincang sosok bersama Yanwar Bestari, yaitu salah seorang desainer muda Aceh, dengan tema kita hari ini, cerita di balik gaun pengantin. Dan sampai jumpa lagi Cedalun dalam edisi bincang selanjutnya. Bersama saya, jurnalis harian Islam Indonesia, Muhadatul Husna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanwar. Sama-sama Kak Usna.